Mungkin kalau kalian lihat judulnya, kalian juga mungkin nggak terlalu ngeh, ini sebetulnya ini beneran ada atau memang bang lu cari-cari aja konten. Jadi gini ceritanya, gue dulu pernah bahas di awal-awal video gue bahwa ada beberapa macam tipe New Era dan salah satunya mungkin cuman gue mention doang. Dan belakangan ini gue akhirnya dapet style topi ini. Tapi kalau misalnya kita coba cari di internet yang ada seperti ini, dapatnya bahkan di channel YouTube pun hanya 2 video yang membahas. Gue mau bagikan sama kalian satu lagi style New Era fitted yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh kalian, nggak pernah juga kalian mikir untuk punya, tapi kali ini gue sudah memilikinya. Mau tahu gimana detailnya? Jadi ini gue masih bisa bilang first deep review topi New Era style 4940 di seluruh dunia. Kalian yang pertama tahu. Dari video pertama gue yang membahas New Era, topi ini selalu menjadi pertanyaan dalam diri gue. Sebetulnya kayak apa sih fisiknya? Cuman tahu aja tipenya tuh 4940. Sebelum kita mulai, kita review dulu, balik dulu mengenai taksonomi dari keluarga topi New Era. Ya, biar refresh memori kalian bahwa yang terbesar itu dalam dua keluarga New Era adalah fitted dan adjustable. Jadi fitted itu udah pasti satu topi yang ukurannya mesti kalian pilih. Kalau yang adjustable, satu topi mungkin bisa untuk beberapa ukuran kepala. Jadi itu keluarga terbesarnya. Tapi kalau dalam keluarga strukturnya New Era itu dibagi dua juga. Ada yang satu structure, atau yang bagian kepalanya itu dikasih kain keras. Ada juga structure yang bagian topnya tuh jadi kepalanya tuh atau crownnya tuh lemes, nggak keras seperti biasanya dan mungkin bisa berkesan lusuh, bisa berkesan juga cepat kusut ya. Tapi itu bagiannya lah ya penjelasannya. Gua nggak mau terlalu banyak lagi bahas soal itu, coba kalian lagi lihat video-video gue sebelumnya karena gue bahas topi-topi baseball ini kan dengan pelan-pelan supaya kalian juga nggak dijejelin langsung banyak, ntar jadi pusing gitu loh. Ya, bagian pertama yang kita bahas yang utama adalah ukuran atau sizing. 5950 seperti yang kalian tahu itu ukurannya tuh exact ataupun pasti. Jadi mulai dari hitungan sentimeter ataupun incinya, kalian mesti tahu konversinya ke ukuran di dalam topinya. Dan yang seperti biasa gue saranin 5950 belilah di store. Jadi kalian bisa pastikan ukuran kalian yang cocok tuh seperti apa. Nah, untuk yang keduanya tuh 3930, dia punya ukuran tuh agak menggunakan range ya. Mulai dari extra small ke small, small ke medium, medium ke large, large ke extra large, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu soal ukuran fitted, untuk 3930 masih oke lah ya, masih bisa. Ada toleransinya, karena ada beberapa ukuran yang overlapping, seperti ukuran gue tuh masih bisa overlap. Antara gue bisa pakai small medium ataupun medium large. Nah, 2920 ya mungkin ini juga kalian nggak akan ketemu ya, ataupun susah ketemunya. Itu ukurannya juga exact, small, medium, large, extra large, dan seterusnya. Dan ini juga agak-agak ngeri-ngeri acan ya. Karena selain ukurannya exact, dia pun juga tidak stretch. Jadi cukup hati-hatilah kalau kalian ketemu topi ini. Ya, kalau misalnya kalian mau prediksi beli online, jangan deh, ya, saran gue jangan. Nah, yang berikutnya itu adalah ini, 4940. Gue ambil aja satu tim yang gue pegang ini ya. Ini Milwaukee Brewers ya, tim baseball. Ukurannya fitted, memang. Tapi khusus 4940, dia tuh menggunakan ukuran seperti 2920, ya. Ukurannya mulai dari extra small, small, medium, large, extra large, dan double XL lah, seperti itu ya. Kali ini gue sebagai pengguna 5950 size 7/4,
gue cek konversinya gue tuh sebetulnya cocoknya di large ukurannya. Jadi ini gue dapat yang large ya. Ini ukurannya fit. Lihat nih belakangnya ya. Yang penting itu ukuran dulu. Misalnya, Bang, kalian ragu untuk yang satu ini gimana ya? Kalau ketemu aja deh ya, kalian kalau bener-bener ketemu barang ini, baru kalian bisa pikirkan untuk beli atau enggak, atau untuk punya atau enggak. Kalau gue kan memang harus punya ya. Oke, ini ukurannya fitted ya. Ini ukuran dulu ya. Di dalamnya dia punya daleman itu seperti 950 dan segala macam hitam ya. MLB itu biasanya tidak warna lain, hitam. Kecuali yang klasik, mungkin ada yang warna putih ya. Kita bicara size ya. Jadi untuk yang satu ini memang gampang-gampang susah ya. Kalau memang kalian nggak yakin, seperti biasa gue bilang, nggak yakin, nggak usah dibeli. Bagian yang kedua soal shaping ya, atau crown shaping seperti biasa. Ini bentuknya ini membulat. Jadi dia tidak extreme square ya, ataupun mengkotak seperti 5950 ataupun yang 950 yang klasik. Ini membulat. Jadi teman-teman yang mirip seperti ini seperti biasa ya, kalian udah tahu, atau mungkin yang belum tahu, gue ingetin lagi, 940, 3930, ataupun 1920, 2920, seperti itulah ya. Kalau misalnya kalian suka merek lain, 47 brand, yang identik dengan seperti ini adalah Clean Up, MVP, dan juga Closer ya. Kita bicara shape crown-nya dulu ya, bukan bicara yang lain. Shape-nya dulu dia membulat ya. Kalau memang kalian tuh demennya flat brim dan crown-nya tinggi, ya mungkin ini bukan yang cocok untuk kalian. Seperti itu aja. Bahasan yang ketiga mengenai structure. Ya, ini gue ambil topi yang lainnya. CR ini bukan Cristiano Ronaldo. CR ini adalah Colorado Rockies nama timnya. Shape-nya dia memang tidak diperkeras dengan kain keras atau apapun ya. Jadi yang membedakan ini dengan 2920 ya, ataupun 1920, dia masih ada sedikit kain pelapis di dalamnya. Tapi bukan kain keras ya. Kalau gue bagikan di sini 2920 atau 1920 yang walaupun tidak dibuat struktur, dia biasanya bordirannya tuh nembus sampai ke dalam topinya. Kalau yang ini materialnya mungkin dibordir dulu, baru dilapis kain lembut yang bukan kain keras. Tapi tetap dia tuh soft crown. Kalau mungkin kalian demen topi yang modelnya rapi, saya rasa 4940 ini bukan yang cocok untuk kalian. Ya. Colorado Rockies. Yang lainnya, Houston Astros juga tidak keras. Kalau kalian nanya, Bang, kayaknya lo udah punya topi ini? Iya, gue punya topi ini. Satu lagi yang mirip sama ini warnanya, tapi itu 950 Retro Crown. Itu juga soft crown. Ya memang gue tuh biasanya nggak akan beli topi yang sama 2 kali, kecuali ada alasan tertentu. Ya, ini karena dia 4940, yang duluan itu 950 tapi Retro Crown. Jadi gue naksir itu karena dia Retro Crown, dan juga ini gue beli lagi karena dia 4940. Terus kalau timnya Houston Astros, kenapa juga? Apa gue fanatik banget dengan Houston Astros? Enggak. Jadi nama asli gue tuh depannya pakai huruf H gitu loh. Jadi kalau ada yang huruf H ini gue nambah banyak ya nggak apa-apa lah. Ya. Satu lagi yang masih gue incar itu sebetulnya tim Hawaii. Itu juga hurufnya H, tapi sampai saat ini masih belum ketemu. Mana tahu ada seller yang mau bantu, bisa hubungin. Satu lagi ini Miami Marlins atau Florida Marlins ya. Ini juga tidak ada strukturnya. Gue demen banget warnanya oranye. Kayaknya gue pernah bilang ya, gue tuh sangat demen topi-topi yang berwarna oranye karena hitam, biru, putih udah mulai jauh gue kesampingan, warna yang lebih ekstrim-ekstrim gue pilih. Jadi semuanya udah terlihat ya, empat-empatnya ini tidak ada yang pakai struktur yang keras. Ini sih kain karton pelapis.
Yang keempat itu, next itu masalah labeling ya, labelingnya di top of brim ini, 940 menggunakan warna silver seperti 950, 940, 3930 ya, 2920, 1920, ataupun tipe-tipe regular yang lainnya ya. Jadi dia tidak istimewa seperti 5950 ataupun retro crown ya, atau retro klasik lah. Semua yang retro itu biasanya labelnya umumnya merah ya. Jadi dia menggunakan label yang silver seperti kebanyakan topi New Era. Dan untuk label-label di dalamnya yang di sini, untuk yang Miami Marlins ini tulisannya genuine merchandise seperti biasa ya. Ada logo flag-nya New Era, etiket produknya, yang ini sih nggak terlalu banyak ya. Di bawah ada stiker SKU, ini 28 US dollar, hologram, coba kita lihat yang lain. Houston Astros juga dalamnya lebih kurang sama. Sizing, label New Era, etiketnya, hologram, tidak ada side patch-nya yang lain. Colorado Rockies, lebih kurang sama. Kebetulan ini semuanya MLB semua ya. Milwaukee Brewers juga di dalamnya sama ya. Genuine merchandise, logo New Era, etiket, ukuran, SKU, hologram. Tidak ada yang spesial sih dari sini. Ya, sementara itu. Ya elah, lupa bawa topi. Tapi sekaligus hampir gue lupa untuk bagikan info soal stylenya 4940 yang udah gue bagikan tadi, ya. Salah satunya mungkin kalian udah pernah lihat adalah brimnya. Brimnya itu, gue jelasin sekali lagi, brimnya 4940 New Era ini adalah pre-curve, ya. Ini gue ambil contoh yang ini nih, Milwaukee Brewers ya. Itu kan sudah pre-curve ya. Atau enggak yang Houston Astros yang ini. Ini juga sudah melengkung ya. Ini masih 4940 semua. Dan satu lagi nih yang Colorado Rockies, dia juga pre-curve ya. Atau yang terakhir ini Miami Marlins. Ini juga pre-curve. Jadi confirm 4940 walaupun dia unstructured, dia sudah pre-curve untuk brimnya. Terus kalian pasti nanya kan, gue lupa bang, apakah yang keluarga yang lain juga ada yang pre-curve? Ya adalah, seperti yang favorit gue nih kalau untuk fitted itu ya, inilah 3930 ya, udah pasti pre-curve, udah jadi dari pabrikannya. Cuman bedanya dia bahannya stretch dan kepalanya tuh dengan structure. Kalau 4940 kan lemes ya, ini fitted tuh. Ini pre-curve. Kalau keluarga yang lainnya 2920, ini yang gue bilang udah mulai langka ya. Tahu deh masih ada lagi apa enggak. Ini juga fitted, tapi bahannya tidak stretch. Tapi dia sudah pre-curve ya. Atau yang lain lagi 920. Ya tadi 2920, ini 920. Bedanya belakang dia adjustable. Bahannya sudah lebih polyester ya, lebih kaku. Jadinya lebih bagus. Tapi walaupun agak lemes-lemes ini. Seperti structure tapi enggak ya. Ini 920, ini belum pernah gue pakai nih. Terus yang andalan kita, yang favorit kita juga mungkin banyak yang kalian suka itu 940. 940 juga sudah pre-curve ya. Jadi keluarganya yang mirip, yang pre-curve ya seperti itulah ya. Satu lagi mungkin ini. Ini yang gue mau bagiin sama kalian, 1920, tapi ini sih nggak pre-curve ya, cuman dia lemes.
dan ada buckle-nya, dibuatnya agak kuno ya. Visornya agak pendek nih brimnya. Tapi dia tidak melengkung. Jadi ini bukan identik nih, kebetulan aja ada di sini ya. Kalau misalnya merek lain gimana Bang? Ya merek lain seperti yang gue udah pernah bagikan, 47 brand tuh yang pre-curve itu banyak. Sebagai contoh, ini MVP lah yang paling terpopuler ini. Sudah pre-curve ya. Dia structure, belakangnya pakai velcro, atau beberapa ada yang pakai snapback. Dia sudah pre-curve ya. Atau 47 brand, Contender juga udah pre-curve. Tapi dia fitted. Bahannya stretch. Jadi dia ini identik dengan 3930. Ini juga udah pre-curve. Atau juga 47 brand, clean up ya. Ini lemes tapi sudah pre-curve, cuman bedanya dengan 4940 New Era itu dia masih ada buckle-nya ya. Atau yang bener-bener mirip ini ya, ini juga belum pernah gue pakai. Ini dari seller kesayangan gue di Kota Kudus. Ini 47 brand franchise, dia sudah pre-curve, ukurannya juga sudah fitted, bahannya lemes. Ini yang paling identik lah ya. Gitu. Nah, jadi dari keluarga New Era-nya udah ada yang mirip untuk brim ya. Terus dari merek lain 47 brim juga ada yang mirip. Kalau merek lain ada nggak Bang yang mirip-mirip? Ya ada lah ya. Ini sebagai contoh ini nih, Fanatics. Gue masih punya yang stretch fit. Ini depannya sih udah structure, bahan stretch dan fitted, tapi dia sudah pre-curve ya. Seperti ini. Atau ada lagi Fanatic yang Pro. Fanatic Pro. Bedanya dia cuman adjustable. Bahannya stretch, adjustable, benangnya nggak terlalu banyak. Tapi ini lagi-lagi brimnya sudah pre-curve ya. Atau Fanatic yang klasik. Ini gue ada nih. Bahannya lemes juga hampir mirip. Pre-curve. Cuma dia belakangnya adjustable dengan buckle. Jadi kalau 4940 kan dia fitted ya. Ini cuma mirip di depan sama mongkungnya. Kan kita ngebahas brim. Ya nggak? Atau ada satu lagi nih. Merek yang mungkin ngeri-ngeri sedap. Ini juga identik ya. Brimnya pre-curve, fitted, cuman dia stretch aja ini. Ini Zephyr, mereknya Zephyr. Ya, Z-Heads. Atau tipe Zephyr yang lain yang gua ada. Ini juga sudah pre-curve, bahannya lemes, cuman bedanya dia adjustable. Tapi kali ini kan kita ngebahas soal pre-curve-nya aja ya. Jadi dari pre-curve itulah keluarganya mirip dan merek-merek lain yang identik. Sementara itu dulu, gue mau pergi dulu. Sebel nih. Kalau udah lupa bawa topi, udah di sini, udah males ngambil lagi ke rumah. Tapi jalan aja deh. Nggak usah pakai topi deh. Ya. Untuk aksesoris lainnya, dari 4 topi yang gue punya ini, tidak ada aksesoris lain. Ya mungkin ini juga tidak terlalu istimewa edisinya. Jadi tidak ada set patch-nya, di dalam pun tidak ada tulisan logo MLB yang secara khusus ya, cuman genuine merchandise aja. Tapi di bagian belakangnya dia tuh mempunyai bordiran logo dari timnya. Ya, yang ini Milwaukee Brewers itu pakai gloves ya, baseball glove di belakangnya. Kalau yang Colorado Rockies ini di belakangnya itu dia punya logo klasiknya mungkin ini. Kalau yang Houston Astros, ini logo dia nih. Di beberapa merchandise dia gunakan logo bundar ini. Ya. Untuk yang Miami Marlins itu belakangnya dia gunakan insignia M ini lagi dengan ikan Marlinsnya. Terus dia punya eyelets ataupun breath hole ya. Nggak ada yang istimewa ya. Ini semua bordir juga. Semuanya satu warna. Ya, ya mungkin tidak seperti kalau
47 brand yang versi Carhartt kan dia metal ya, eyelets-nya ini atau breath hole-nya ini dia metal. Yang ini biasa, seperti keluarga dari kakak-kakak dan adiknya yang lain ini menggunakan bordir. Jadi menjawab kenapa topi ini kadang ada, kadang nggak ada di website resminya di negara-negara lain, gue juga nggak bisa jawab. Ya, gue juga nggak tahu apakah 4940 ini malah kembali menyusul kakaknya yang terdahulu 2920 yang sudah tidak dilanjutkan lagi. Alasannya kenapa itu juga masih misteri buat gue, karena belakangan ini memang dari yang gue suka topi yang dengan structure ataupun dengan yang flat brim ataupun high crown, sekarang ini gue juga makin mencintai topi-topi yang unstructured seperti ini, atau bahasa bulenya tuh dead hats ya, topinya bapak-bapak. Jadi kalau misalnya gue sampai bisa memiliki kesempatan punya 4 4940 ini, entah ke depannya bakal nambah, gue akan bagiin juga ya. Gue nggak tahu juga apakah ini merambahnya sampai ke NFL, NHL, ataupun sampai ke NBA, gue juga kagak tahu. Tapi yang ada, gue bagiin sama kalian. Dan perlu gue ingetin lagi, ini adalah first deep review soal topi ini, biar valid menggunakan 4 macam topi, supaya kalian juga nggak, lu mah akal-akalan aja, nah itu ya. Kalau kalian misalnya berminat, boleh coba hubungin seller kesayangan gue di link di bawah. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak ada, ya nggak tahu, karena ini topi terakhir ini gue borong semua, gitu loh, karena memang gue pengen banget, gitu loh. Nah, sepertinya kali ini bahas sekian dulu. Kalau misalnya ada tambahan lain, nanti akan gue update mungkin selentingan di video-video yang berikut, ya. Jadi, nantikan aja video-video gue, dan terima kasih untuk kalian yang terus DM gue, nanyain kapan video yang baru. Kalau bukan karena kalian tuh, semangat gue mungkin akan terus berkurang ya, karena kesibukan, tapi karena kalian nanya terus, gue jadi semangat bikin video baru. Ya, thank you banget, kalian emang gokil. Ya, walaupun kondisi pandemik itu semakin berangsur berkurang, tapi bukan berarti COVID itu hilang. Jadi kalian tuh tetap jaga prokes pribadi masing-masing, ya tetap jaga pakai masker aja, nggak repot kok pakai masker. Memang walaupun tidak nyaman, tapi daripada ngulang-ngulang terus kena COVID, yang mendingan nggak ya. Dari gue cukup sekian, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap lakukan prokes, bagikan kebaikan, dan tetap pakai topi.